Selamat siang Ruth, perkenalkan saya Novita, saya ahli gizi yang akan menangani Anda dalam konseling hari ini. Bagaimana kabar Anda? Selamat siang juga Bu, kabar saya ya begitulah, tidak terlalu baik. Saya merasa lemas terus akhir-akhir ini. Terima kasih ya sudah datang dan mau berbagi keluhan Anda. Saya di sini untuk membantu. Sebelumnya saya ingin menekankan bahwa dalam konseling ini semua data dan informasi yang Anda berikan akan dijamin kerahasiaannya. Jadi Anda tidak perlu takut. Boleh saya tahu apa harapan Ibu dalam konseling ini? Sebenarnya saya ingin lebih sehat Bu, tapi jujur saja kondisi keuangan saya terbatas banget. Saya ingin tahu makanan apa saja yang sehat tapi dengan harga yang terjangkau. Baik, saya menghargai kejujuran Anda Ruth. Memang penting ya untuk menemukan solusi yang disesuaikan dengan kondisi keuangan kita. Mari kita cari bersama ya untuk meningkatkan kesehatan Anda dengan makanan yang terjangkau. Sekarang saya akan memulai untuk menggali informasi lebih dalam. Ya, boleh Bu. Kalau boleh tahu, Ruth ini statusnya apa ya? Kesibukannya apa saja dan juga untuk keuangannya berasal dari mana? Saya mahasiswi aktif semester 6. Kesibukan saya sehari-hari biasanya kuliah dari pagi sampai sore Bu. Kadang juga ada kegiatan organisasi. Kalau uang saya hanya berasal dari kiriman orang tua dan itu juga terbatas karena mereka hanya petani di kampung. Baik, terima kasih ya sudah berbagi. Sekarang saya ingin tahu lebih detail tentang pola makan Anda. Untuk kemarin apa saja yang dikonsumsi, boleh diceritakan? Kalau kemarin pagi itu saya skip sarapan karena saya buru-buru. Siangnya saya hanya makan nasi saja dengan telur ceplok Bu. Namun malamnya saya cuma makan Indomie aja tanpa tambahan apa-apa. Baik. Bagaimana dengan 2 atau 3 hari sebelumnya? Apakah pola makannya mirip? Hampir mirip Bu. Pagi saya cuma minum teh manis saja. Siangnya makan tempe goreng atau kadang juga tahu goreng, itu juga kalau ada duit lebih. Kalau lagi hemat saya juga hanya makan nasi putih pakai air namun ditambahkan mecin sedikit. Malam biasanya saya makan Indomie dengan nasi atau dengan telur. Baik, untuk budget Anda dalam sehari itu biasanya berapa ya? Kalau budget saya Bu seharinya biasanya tuh 15.000 sampai 20.000. Namun kalau lagi hemat-hemat banget biasanya cuma 10.000 aja. Untuk keluhan fisik yang Anda rasakan apakah ada atau bagaimana? Untuk saat ini saya sering merasa lemas, pusing dan susah untuk berkonsentrasi. Kadang juga kaki dan tangan saya sering kesemutan. Berat badan saya juga turun. Dulunya itu 50 kg, sekarang cuma 43 kg dan tinggi saya 158 cm. Baik, menurut Anda apakah penting mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang itu? Penting sih Bu, karena setahu saya itu baik untuk kesehatan dan bisa bikin saya untuk lebih fokus belajar. Tapi jujur kadang saya merasa itu cuma untuk orang-orang yang punya uang lebih saja. Bagaimana dengan dukungan dari lingkungan Anda atau dari teman-teman kos ataupun teman kuliah? Apakah mereka mendukung Anda untuk menerapkan pola hidup yang sehat? Teman-teman kos saya kondisinya sama dengan saya Bu. Kami sama-sama berhemat. Tapi untuk ada beberapa teman kuliah saya, kadang ada yang mengajak makan bareng di tempat yang lebih sehat. Menurut Ruth sendiri, apakah Anda merasa mampu untuk mengubah pola makan Anda jika diberi panduan yang sesuai dengan kondisi keuangan Anda? Kalau memang terjangkau dan praktis, mungkin saya bisa mencobanya Bu. Tapi saya tidak bisa yakin konsisten karena kadang uangnya benar-benar pas-pasan. Dari pembicaraan kita, saya melihat bahwa ibu ini sebenarnya mempunyai niat yang kuat ya, hanya saja belum yakin bagaimana mengatasinya. Dari informasi yang Anda bagikan tadi, saya melihat bahwa ada beberapa masalah gizi yang perlu kita tangani. Yang pertama itu tadi data berat badannya 43 kg dan juga tinggi badannya 158. Nah, indeks massa tubuhnya itu 17,2 yang berarti ini termasuk ke dalam golongan yang kurus atau underweight. Terus juga gejala yang Ruth rasakan itu lemas, pusing, dan juga sulit konsentrasi. Di mana gejala-gejala ini mengarah kepada kekurangan energi protein atau KEP. Pola makan Anda itu rendah protein dan lebih mendominasi kepada konsumsi karbohidrat. Tidak apa-apa ya, kita akan mengatasinya dengan pelan-pelan. Ya Bu, itu memang benar semua. Saya memang ingin makan dengan lebih sehat, tapi bingung caranya karena uang saya memang pas-pasan. Baik, Ruth. Sekarang kita akan diskusi tentang intervensi yang bisa kita lakukan. Nah, di sini tuh ada leaflet ya yang bisa Anda baca mengenai tentang kekurangan zat gizi makro. Di sini juga ada menu rekomendasi yang bisa Anda terapkan. Untuk pagi hari bisa dengan bubur kacang hijau, di mana kacang hijau itu harganya juga sangat terjangkau. Untuk makan siangnya bisa dengan nasi, tempe ore, dan sayur rebus. Sayur rebusnya itu bisa dipilih sayur kangkung ataupun sayur daun singkong yang hanya direbus dan itu juga harganya sangat murah banget ya. Terus untuk makan malamnya bisa dengan nasi, telur dadar, dan sup tahu. Sup tahunya bisa dimodifikasi ditambahkan sayur-sayur seperti sawi putih. Selanjutnya Anda juga bisa menerapkan meal prep dan ini akan membantu Anda untuk menghemat waktu dan juga menghemat materi. Selain itu jangan lupa untuk tetap minum air putih minimal 8 gelas sehari karena ini juga tidak perlu biaya tambahan ya.
Baik Bu, saya rasa saya bisa mencoba meal prep tersebut karena memang saya juga belum pernah melakukannya. Baik Ruth, nah langkah-langkah selanjutnya itu setelah kita mendapatkan intervensi, kita perlu monitor dan juga mengevaluasi. Minggu depan kita bisa jumpa lagi ya, kita akan mendiskusikan nih bagaimana rasanya Ibu setelah mencoba intervensi yang setelah lakukan. Langkah-langkah monitoring yang bisa Anda lakukan, Anda bisa mencatat makanan-makanan apa saja yang Anda konsumsi dalam 1 minggu ke depan, dan juga mencatat apa aja sih hambatan dan kendala yang Anda rasakan. Ya Bu, saya bisa mencatat makanan yang saya makan setiap harinya melalui HP. Baiklah Ruth, kita sudah membuat rencana realistis dan saya yakin bisa membawa dampak baik bagi Anda. Saya akan mendampingi Anda, jadi Anda tidak perlu merasa sendirian dalam menghadapi proses ini. Ini juga kontak saya jika ingin bertanya ataupun mengeluhkan sesuatu lagi, Anda bisa menghubungi saya akan bersedia untuk menanggapinya. Baik Bu, terima kasih ya Bu, saya merasa lebih optimis sekarang karena tidak dituntut langsung untuk berubah langsung secara total. Sama-sama ya Ruth, saya sangat mengapresiasi komitmen Anda untuk meningkatkan kesehatan walaupun dalam kondisi yang terbatas. Dengan konsistensi menerapkan perubahan kecil ini, saya yakin kondisi Anda akan berlangsung dengan membaik. Sampai bertemu minggu depan ya, semangat menjalani perubahan positif ini. Baik Bu.